Legenda tembok besar China, dengan panjang lebih dari 8.550 km, dan butuh waktu lebih dari 1.700 tahun untuk membangunnya. Legenda mengatakan bahwa tembok ini dibangun untuk melindungi mereka dari suatu bahaya. Dan inilah salah satu kisah legenda tersebut. Kisah diawali dari 5 orang tentara bayaran Eropa yang sedang dikejar oleh suku bukit. Hingga mereka berhasil mengalihkan perhatian, dengan melepaskan kuda ke arah yang berlawanan. Diceritakan bahwa mereka sudah berkuda selama 6 bulan. Dan 21 orang dari mereka telah tewas, di mana mereka harus terus pergi ke arah utara, demi mendapatkan bubuk hitam atau mesiu, yang bisa membuat mereka kaya nantinya. Tiba-tiba mereka mendapat serangan dari makhluk misterius. It's no man. Tersisalah William dan Ovar, dan mereka berhasil membunuh makhluk misterius itu, dan membawa potongan tangannya untuk mencari tahu makhluk apa yang sudah mereka lawan. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan, namun suku bukit ternyata menemukan mereka dan kembali mengejar. Hingga mereka tiba di tembok besar, yang dijaga oleh pasukan Orde Tanpa Nama. Mereka pun memilih untuk menjadi tawanan di sana, daripada harus melawan suku bukit tersebut. Mereka lalu menunjukkan potongan tangan makhluk yang menyerangnya. Seorang komandan bernama Komandan Lin bertanya di mana mereka bertemu makhluk tersebut. William lalu mengatakan, kalau mereka membunuhnya 2 hari lalu di daerah pegunungan. Ternyata pasukan Orde Tanpa Nama sudah mewaspadai pergerakan makhluk tersebut. Mereka juga tidak percaya kalau William mampu membunuh makhluk itu seorang diri. Kemudian Komandan Lin meminta pada pimpinannya yaitu Jenderal Shao, untuk membunuh mereka berdua, agar rahasia Orde Tanpa Nama dan keberadaan makhluk itu tidak bocor. Tetapi seorang ahli strategi bernama Wang ingin mereka tetap hidup. Karena mungkin mereka bisa memberikan informasi yang berguna. Ternyata tembok China dibangun sebagai pertahanan untuk melawan makhluk tersebut, yang mereka beri nama Tao Tei, di mana pasukan Orde Tanpa Nama memperkirakan Tao Tei akan menyerang 9 hari lagi. Tetapi ternyata serangan ini jauh lebih cepat dari dugaan mereka. Wang berkata kalau informasi dari mereka sangat penting, karena itulah mereka tidak akan dibunuh, dan akan ditawan sementara waktu. Pasukan pun disiapkan, mulai dari pasukan darat dengan seragam hitam, pasukan pemanah dengan seragam merah, pasukan ungu yang bertarung dengan jarak dekat, dan pasukan berani mati dengan seragam biru yang semuanya adalah wanita. Seluruh pasukan tampak gugup, hingga muncul jutaan Tao Tei yang menyerang dengan ganasnya, dan serangan jarak jauh pun langsung diluncurkan. Tao Tei akan langsung mati jika matanya tertusuk. Kini giliran pasukan biru yang menyerang. Tao Tei dipimpin oleh ratu yang dijaga ketat oleh pasukan elitnya. Sang ratu inilah yang memerintah semua pasukannya. Mereka pun mulai menaiki tembok pertahanan. Dan kini pasukan ungu yang menyerang. Beberapa Tao Tei berhasil naik ke benteng. Dan saat itu seorang tahanan Eropa bernama Ballard, melepaskan ikatan William dan Ovar. Kemudian mereka langsung membantu dan menyelamatkan salah satu pasukan yang diserang. Sang ratu yang sudah menganalisis situasi, memilih untuk menarik mundur semua pasukan.
serta membawa semua Tao Tei yang mati. Setelah pertarungan itu, Jenderal Cao memuji pertarungan William dan Aoufar, sehingga mereka berdua pun dipersilahkan untuk beristirahat. Malam harinya Jenderal Cao berbincang dengan Komandan Lin. Ia mengatakan bahwa Tao Tei ternyata sudah lebih cerdas dibandingkan 60 tahun yang lalu. Di sisi lain Ballard mendatangi William, di mana ternyata ia juga memiliki tujuan yang sama dengan mereka, yaitu mencari bubuk hitam dan telah berada di sana selama 25 tahun. Di sana mereka berencana untuk mencuri bubuk hitam dan segera kabur. Setelah merapikan diri, mereka pun disambut oleh semua pasukan Orde Tanpa Nama. Jenderal Cao sangat berterima kasih atas bantuan dan keberanian mereka, dan meminta William untuk menunjukkan kemampuan memanahnya. Di sini Ballard berkata pada Aoufar, agar mereka merahasiakan tujuannya ke sini demi keselamatannya, dan meminta mereka untuk menemuinya di malam hari. Sementara Komandan Lin menjelaskan pada William, bahwa di tempat ini hanya dirinya dan Wang saja yang bisa berbahasa Inggris, di mana Ballard yang telah mengajari mereka. William pun menceritakan bahwa dirinya sudah menjalani banyak pertempuran, demi mendapatkan uang agar bisa makan. Kemudian Komandan Lin mengajaknya ke tembok, untuk mencoba tugas pasukan biru. Komandan Lin menjelaskan, bahwa pertempuran Orde Tanpa Nama didasari atas kepercayaan kepada sesama, untuk menjaga dunia dari kehancuran. Dan hal inilah yang membedakan dirinya dengan William yang berperang hanya demi uang. We fight for more than food or money. 信任. Malam harinya Ballard menunjukkan sedikit bubuk hitam yang dicurinya dari Wang. Kemudian ia mengajak mereka untuk mencuri persediaan bubuk hitam dan kabur saat terjadi serangan. Di mana para pasukan penjaga pasti akan meninggalkan pos penjagaannya. Kemudian Wang memanggil mereka, untuk menanyakan tentang batu magnet yang dibawa William. Ia percaya kalau batu itu akan berguna dalam pertempuran nantinya. Wang lalu menjelaskan, bahwa Tao Tei berasal dari sebuah meteor yang menghantam daratan China 20 abad yang lalu. Sebagai hukuman dari langit atas keserakahan Kaisar China di masa itu, yang membuat seluruh rakyat China menderita. Tao Tei akan bangkit 60 tahun sekali untuk menghukum manusia-manusia serakah. Mereka akan memakan apapun, dan akan diberikan kepada ratunya untuk berkembang biak. Jika Tao Tei berhasil menerobos masuk ke ibu kota, dan mendapat nutrisi makanan dari 2 juta penduduk di sana, maka dunia tidak akan bisa diselamatkan. Di sisi lain pasukan di Menara Barat mendapat serangan. Jenderal Cao dan Komandan Lin bergegas menyiapkan pasukannya untuk bertempur. Namun ternyata mereka dijebak, di mana bukan hanya satu, tetapi ada Tao Tei lain di belakang mereka. Jenderal Cao yang sekarat, lalu mengangkat Lin sebagai jenderal baru yang akan memimpin pasukan Orde Tanpa Nama. Kemudian Jenderal Cao pun tewas. Seorang utusan dari istana bernama Sen, membawa catatan sejarah perang yang terjadi selama 900 tahun. Dahulu kala banyak Tao Tei yang berhasil dibunuh, karena menggunakan batu magnet seperti milik William. Batu tersebut diyakini bisa membuat Tao Tei menjadi tidak agresif, dan tidak bisa mendengar instruksi dari sang ratu. Di sini William memiliki ide untuk membuktikannya, dengan menangkap seekor Tao Tei seperti menangkap paus menggunakan kail tombak. Namun Aoufar tidak setuju jika William membantu Orde Tanpa Nama, karena tujuan mereka hanyalah untuk mencuri bubuk hitam dan pergi dari tempat ini. Kemudian Wang mengoleskan bius yang sangat kuat ke setiap tombak. Pasukan pun bersiap, dan memantau pergerakan Tao Tei. Namun serangan terjadi secara tiba-tiba. Di sisi lain Aoufar dan Ballard bersiap untuk kabur. Tapi Aoufar menolak untuk meninggalkan William. Sementara William masih berpikir untuk membuat keputusan,
antara kabur atau membantu para pasukan. 鱼叉剑， Tombak kail pun dilepaskan, namun dengan mudah para Tao Tei berhasil melepaskan diri. Hingga hanya tersisa satu Tao Tei, dan akhirnya William memutuskan untuk membantu. Butuh waktu lebih lama sampai bius benar-benar bekerja, mereka pun menembakkan bola api yang membentuk cincin, untuk melindungi sasaran dari kawanan lainnya. Karena kail hampir lepas, William terpaksa turun ke bawah. Beberapa Tao Tei berhasil menerobos cincin api, hingga Taufar datang dan memutuskan untuk menyelamatkan William. Saat terdesak William meminta bantuan. Komandan Lin yang paham, segera memerintahkan pasukannya untuk membantu dengan menggunakan bubuk hitam. Pasukan darat pun datang membantu, dan di sini William tak sadarkan diri. William dan Taufar pun berhasil selamat. Di sini Komandan Lin menjelaskan, bahwa mereka terpaksa menggunakan senjata berbahaya yaitu bubuk hitam untuk menyerang Tao Tei. Ia pun meminta agar William melupakan soal bubuk hitam, karena bubuk itu diincar oleh manusia-manusia serakah di luar sana. Setelah itu Wang mencoba mendekatkan batu magnet tersebut ke Tao Tei yang tertangkap. Sesuai dugaan, Tao Tei itu langsung tertunduk diam dan menjadi tidak agresif. Namun ternyata Kaisar China meminta agar Tao Tei tersebut dikirim ke ibu kota, dan Shen pun membawanya pergi. Sementara Taufar mulai memarahi William, karena akibat perbuatannya membantu pasukan Orde tanpa nama, mereka tidak jadi kabur. Tak lama kemudian pasukan mulai bersiap, karena ada pergerakan dari Tao Tei. Di sini Taufar dan Ballard mengambil kesempatan ini untuk kabur tanpa William. Mereka menghancurkan gudang untuk mengambil senjata dan bubuk hitam. Mengetahui hal itu, William berusaha untuk menghentikan mereka. William berkata kalau ia telah menyadari bahwa pertarungannya selama ini hanyalah keserakahan belaka. Dan kali ini ia ingin melakukan sesuatu yang lebih berharga dalam hidupnya. Di sisi lain Komandan Lin dan Wang menemukan hal tak terduga, di mana serangan Tao Tei ternyata hanya sebuah pengalihan. Para Tao Tei ternyata sudah menggali terowongan, yang menembus tembok besar China menuju ke ibu kota. Mereka pun memutuskan untuk menggunakan balon, agar bisa tiba lebih dulu sebelum Tao Tei menyerang. Meskipun cara ini sangat berbahaya dan belum pernah dicoba sebelumnya. Pagi harinya Shen telah sampai di istana, dan menunjukkan Tao Tei tersebut. Di sini diperlihatkan sosok Kaisar China yang ternyata masih bocil. Sementara William dianggap telah berkhianat, karena Lin kini tahu tujuan mereka yang sebenarnya, adalah untuk mencuri bubuk hitam. Namun William mencoba membantah dan berkata, kalau ia mencoba untuk menghentikan Taufar dan Ballard. Ternyata Feng melihat kejadian tersebut, ia pun bersaksi bahwa William memang benar telah mencoba menghentikan mereka. Namun Jenderal Lin tetap memerintahkan pasukan untuk mengurung William, dan mengirim pasukan untuk mengejar Taufar dan Ballard. Di sisi lain, Ballard meminta Taufar naik ke atas bukit, untuk mencari arah yang benar. Tapi ternyata Ballard berkhianat dan meninggalkannya sendirian. Di benteng pertahanan, balon mulai diterbangkan, namun banyak pasukan yang tewas, karena tak bisa menyeimbangkannya. Sementara William dibebaskan oleh Feng dan menemui Wang. Wang menjelaskan kalau Jenderal Lin berpesan, kalau William bebas mencuri apa saja yang dia inginkan, dan menceritakan pada semua orang bahwa dunia sedang dalam bahaya, karena Tao Tei sudah sampai di ibu kota. Tetapi William memutuskan untuk membantu mereka, dan satu-satunya cara untuk memenangkan pertarungan, adalah dengan membunuh Ratu Tao Tei. Sementara itu karena kebodohan orang-orang di istana, Tao Tei malah tersadar dan langsung memberikan sinyal ke sang ratu di mana lokasinya berada. Kemudian Ballard akhirnya tertangkap oleh suku bukit. Namun suku bukit tidak tahu apa itu bubuk hitam, dan dengan santai mereka malah membakarnya. Hingga mereka semua mati. Taufar kini menguasai semua persenjataan dan bubuk hitam, tetapi sayangnya pasukan Orde tanpa nama berhasil menangkapnya. Di sisi lain,
Jenderal Lin dan pasukannya tiba di ibu kota. Di sana mereka langsung disambut serangan Tao Tei. Dalam keadaan terdesak, William akhirnya tiba dan menyelamatkan Jenderal Lin. Mereka melihat Ratu Tao Tei, di mana para Tao Tei akan berhenti menyerang ketika ratunya sedang makan. Dan jika ratunya mati, maka semua Tao Tei akan membeku karena tidak mendapatkan sinyal. Saat tiba di istana, Wang menjelaskan rencananya untuk membunuh ratu dengan mengumpankan Tao Tei yang ditangkap, dan mengikatkan bubuk hitam di tubuhnya. Kemudian mereka akan meledakkannya ketika dia kembali ke ratunya. Sayangnya Tao Tei tahu keberadaan mereka. Di sini Feng yang terluka, mengorbankan dirinya untuk menghambat Tao Tei yang mendekat. Kemudian mereka melepaskan Tao Tei tersebut dan memberinya makan. Selesai makan, Tao Tei itu pun kembali ke ratunya. William pun mulai membidik untuk meledakkan ratu, namun usaha pertamanya gagal. Para Tao Tei yang menyadari keberadaan mereka langsung menerobos masuk. Disinilah Wang mengorbankan dirinya setelah menyerahkan batu magnet kepada Lin. Panah kedua William juga berhasil digagalkan. Hingga tersisa satu bubuk hitam, dan ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk membunuh sang ratu. Akhirnya rencana mereka berhasil, dan sesuai perkiraan, semua Tao Tei membeku karena tidak lagi mendapatkan sinyal. Setelah pertempuran, William mendatangi Tao Far yang disandera. Dia mengatakan, karena kemenangan ini ia diperbolehkan membawa bubuk hitam sebanyak yang dia mau. Tetapi Kaisar memberikan pilihan, untuk membawa bubuk hitam atau menyelamatkan Tao Far, dan tentu saja William memilih menyelamatkan sahabatnya. Mereka pun mengucapkan salam perpisahan kepada Jenderal Lin, dan kembali pulang.